Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Nur Khalifah dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang apa itu metode pembelajaran tutor sebaya atau peer tutoring. Sebelum kita membahas tentang metode pembelajaran tutor sebaya, akan lebih baiknya kita ketahui dulu apa itu metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani, meta yang berarti melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah proses penyajian bahan pelajaran. Sehingga metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis metode pembelajaran itu ada banyak sekali. Contohnya seperti ada metode pembelajaran mind mapping, inquiry, number hand together, problem solving, dan pembelajaran teman sebaya atau peer tutoring. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran peer tutoring. Metode pembelajaran tutor sebaya yaitu metode pembelajaran di mana siswa yang dapat menguasai bahan pelajaran memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan ajar yang dipelajarinya. Dalam model pembelajaran ini, siswa belajar dalam kelompok kecil, di mana dalam satu kelompok terbentuk 5-7 orang anggota yang dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Semua anggota kelompok saling bekerja sama dan membantu untuk memahami bahan materi. Metode tutor sebaya dapat menciptakan rasa saling menghargai antar sesama teman. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Biasanya, siswa cenderung merasa takut, tidak berani untuk bertanya, atau mengeluarkan pendapatnya kepada guru. Tetapi, siswa akan lebih suka dan berani bertanya atau mengeluarkan pendapatnya tentang materi pelajaran kepada temannya atau siswa lain. Sehingga dengan diterapkannya model pembelajaran tutor sebaya ini diharapkan dapat membantu siswa untuk menerima materi pelajaran. Tutor sebaya sendiri itu adalah seseorang siswa yang tingkat nilai akademisnya atau prestasi akademisnya di atas nilai dari teman-temannya. Tutor sebaya ini harus membantu belajar siswa lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Teknik dalam pemilihan tutor sebaya menurut Suhersimi Aripunto: 1. Dapat diterima atau disetujui oleh siswa yang dapat program perbaikan, sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepadanya. 2. Dapat menerangkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan siswa yang berkesulitan. 3. Tidak tinggi hati atau keras hati terhadap sesama teman, pemberani dan bertanggung jawab. 4. Mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada temannya. Beberapa hal yang perlu disiapkan guru dalam pembelajaran dengan tutor sebaya menurut Suhersimi Aripunto adalah: 1. Mengadakan latihan bagi para tutor. Latihan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, melalui latihan kelompok kecil di mana yang mendapat latihan hanya anak-anak yang akan menjadi tutor sebaya. Dan kedua, melalui latihan klasikal di mana seluruh kelas dilatih. Cara kedua ini mempunyai efek positif bagi kelompok siswa yang akan menerima bimbingan. Karena melalui latihan ini, mereka akan tahu bagaimana mereka harus bertingkah laku pada waktu menerima bimbingan. Yang ditekankan pada tutor hanya memimpin kawan-kawannya agar mereka terlepas dari kesulitan untuk memahami bahan pelajaran. Kedua, menyiapkan petunjuk tertulis, bahan di papan tulis maupun di kertas. Petunjuk tertulis ini harus jelas serta rinci, sehingga setiap siswa dapat memahami untuk melaksanakannya.
menetapkan penanggung jawab untuk tiap-tiap kelompok agar apabila terjadi ketidakberesan, guru dengan mudah untuk menegurnya. Keempat, apa yang dilakukan oleh guru selama program perbaikan berlangsung, guru selalu memegang tanggung jawab dan memainkan peran yang penting. Berikutnya, ada tujuan penggunaan metode dari tutor sebaya. Pertama, dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan adanya media dan sarana prasarana. Kedua, dengan adanya kelompok, guru bertugas sebagai fasilitator karena kesulitan yang dihadapi kelompok atau siswa dapat diatasi melalui tutor sebaya. Dengan yang ditunjuk guru karena kepandaiannya. Ketiga, dengan kerja kelompok, anak yang kesulitan dapat dibantu dengan tutor sebaya tanpa perasaan takut dan malu. Keempat, dapat meningkatkan partisipasi dan kerjasama siswa serta belajar bertanggung jawab. Kelima, dengan belajar kelompok, tutor sebaya melatih siswa untuk belajar bersosialisasi. Dan yang terakhir, untuk siswa belajar untuk menghargai orang lain. Berikutnya ada kelebihan dari metode pembelajaran tutor sebaya. Kelebihan dari metode pembelajaran tutor sebaya itu pertama, metode ini sangat berhasil diterapkan lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut dan enggan kepada gurunya, baik bertanya maupun menjawab. Kita ketahui kan, di sekolah pasti selalu terdapat anak yang merasa malu untuk bertanya atau menjawab, untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi dengan metode ini mereka akan cenderung lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapat, terus bertanya, sehingga materi yang mereka dapat akan lebih banyak. Kedua, sebagai siswa, pekerjaan tutoring akan memperkuat konsep dan pengetahuannya secara lebih baik dari apa yang telah dibahas. Karena mereka sebagai tutor, mereka akan berusaha untuk lebih dapat menguasai materinya karena mereka dituntut untuk dapat menjelaskan atau menerangkan materi kepada temannya. Ketiga, bagi tutor menjadi tempat kesempatan untuk melatih diri, melatih rasa tanggung jawab, dan menjalankan tugasnya sebagai tutor dan melatih kesabaran. Keempat, mempererat hubungan antara siswa sehingga mempertebal perasaan sosial dan rasa solidaritas antar siswa. Kelima, para siswa lebih mandiri dan bersikap dewasa dan punya rasa setia kawan. Berikutnya ada kekurangan dari metode tutor sebaya. Kekurangan dari metode tutor sebaya, pertama, siswa yang dibantu terkadang belajar kurang serius karena mereka beranggapan bahwa tutornya adalah temannya sendiri, sehingga hasilnya terkadang kurang memuaskan. Kedua, ada beberapa siswa yang menjadi malu ketika bertanya atau menjawab karena takut jawabannya akan salah dan ketidaktahuannya akan diketahui oleh temannya. Ketiga, pada saat tertentu, pekerjaan tutoring ini sangat sulit dilaksanakan karena perbedaan kelamin, genre, dan sosial budaya antara tutor dengan siswa yang diberikan program perbaikan. Yang terakhir, bagi guru juga menemukan kesulitan untuk menemukan tutor yang tepat bagi kelompok atau beberapa orang siswa yang harus dibimbing. Yang berikutnya ada langkah-langkah penerapan tutor sebaya beserta contohnya. Langkah-langkah metode tutor sebaya yang siap diimplementasikan adalah sebagai berikut. Contohnya, dalam kelas 10 IPS 1 dengan jumlah murid sebanyak 35 orang, dalam pembelajaran ekonomi materi sistem perekonomian, guru akan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Langkah yang harus diterapkan oleh guru, pertama, guru harus menentukan tutor dalam kelas tersebut. Guru harus menentukan siapa yang akan menjadi tutor dengan mengacu pada nilai akademik siswa. Nilai siswa yang selalu tinggi atau daya serap tinggi akan dijadikan sebagai tutor. Di dalam kelas 10 IPS 1 tersebut akan dipilih 7 orang untuk menjadi tutor. Mereka dipilih karena nilai ekonominya selalu bagus
dalam ulangan harian. Kedua, untuk membagi kelompok harus disesuaikan dengan jumlah tutor yang tersedia. Karena dalam kelas 10 IPS 1 telah ditentukan terdapat 7 tutor, maka kelas 10 IPS 1 tersebut akan dibagi menjadi 7 kelompok, di mana dalam setiap kelompok berisi 5 orang yang sudah termasuk tutor. Ketiga, setelah menentukan tutor, maka guru akan memberi arahan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing tutor. Tugas dan tanggung jawab tutor sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Keempat, guru memberikan pelatihan kepada tutor. Pelatihan yang diberikan ini dilakukan hingga tutor memahami materi yang akan dibagikan kepada teman sejawatnya. Pelatihan ini dilakukan di luar jam pelajaran. Melatih tutor agar mampu berbagi pengetahuan kepada rekan sejawatnya sesuai materi yang akan dipelajari dalam kelompok. Guru harus menekankan pada tutor agar mereka memiliki sikap yang mau mendengar dan memotivasi rekan sejawatnya. Kelima, saat penerapan pembelajaran tutor sebaya, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada seluruh siswa secara tuntas dan jelas. Seperti contohnya, siswa dapat membedakan seluruh sistem perekonomian dan siswa dapat mengetahui sistem perekonomian seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Dan berikutnya, guru harus memberi instruksi dan memastikan bahwa seluruh siswa sudah duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya. Dalam setiap kelompok harus terdapat anggota yang memiliki kemampuan yang beragam. Ketujuh, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada seluruh siswa, baik tutor maupun tute. Sebelum pembelajaran dengan model tutor sejawat dimulai, guru memberikan materi pembelajaran terlebih dahulu kepada seluruh siswa tentang sistem perekonomian yang ada. Setelah memberikan materi, guru akan membagikan tema pada setiap kelompok. Pada materi sistem perekonomian sendiri terdapat 6 sistem, yaitu sistem perekonomian tradisional, sistem perekonomian pasar, sistem perekonomian kapitalis, sistem perekonomian sosialis, sistem perekonomian campuran, sistem perekonomian Pancasila, dan akan tetapi pada sistem perekonomian sosialis itu dibagi menjadi dua. Ada sistem perekonomian sosialis Marxis dan sistem perekonomian demokrat. Dalam satu kelas tersebut tadi kan sudah ada 7 kelompok, di mana setiap kelompok memiliki tema sendiri-sendiri berdasarkan sistem perekonomiannya. Terus terdapat 2 kelompok yang membahas tentang sistem perekonomian sosialis dengan berbeda sistem. Kedelapan, saat guru memberikan tugas kepada tute, maka tutor akan membantu tute yang mengalami kesulitan dalam memecahkan tema-tema yang diberikan oleh guru. Tutor akan membantu tute dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Semua hal yang tidak dimengerti tute bisa ditanyakan kepada tutor, dan tutor memiliki kewajiban untuk menerangkan materi tersebut hingga tute paham. Berikutnya, guru harus berkeliling menghampiri setiap kelompok, mengamati dan membantu jika ada kelompok yang mengalami kesulitan mengerjakan. Ke-10, setelah berdiskusi, seluruh kelompok diharuskan untuk mempresentasikan dari tema yang mereka dapat. Dalam diskusi ini, kelompok lain juga akan mendapatkan penambahan materi yang disampaikan oleh kelompok yang telah berpresentasi. Dan kelompok lain tersebut diperbolehkan bertanya apabila masih terdapat beberapa hal yang belum dipahami. Berikutnya, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, maka guru akan menyimpulkan hasil materi dari dari pertemuan tersebut.
Dan yang terakhir, guru mengadakan evaluasi bersama. Evaluasi bersama ini dilakukan oleh guru dengan tutor maupun dengan tute. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan tentang kendala yang harus diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau melihat, mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.